Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Presbiter yang bertugas saat ini mengucapkan selamat pagi dan selamat Jumat Agung. Hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil atau eklesiola. Namun, kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bela rasa Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu, kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus khusus di rumah. Marilah kita berdiri memuliakan namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Anak domba kudus masuk
salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik yang tampak pada sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku, supaya ku ikut kota di basuh darah-Mu. Aku datanglah, Tuhan, padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari berdoa. Di hari Jumat Agung yang kami rayakan bersama-sama pada hari ini, Tuhan, kami ingin menghayati makna kematian Tuhan di dalam hidup kami melalui pembacaan Alkitab saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas 23 ayat 26 sampai 32 yang menyatakan Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene.
yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpah kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapa, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, apa kabar? Semoga hari ini selalu membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini ingin mengisahkan tentang sebuah pertanyaan bagi kita. Mengapa Tuhan Yesus disalib? Tapi untuk melanjutkan atau untuk menjawab pertanyaan mengapa atau untuk apa Tuhan Yesus disalib, di dalam bacaan ini kita akan melihat ada beberapa tokoh yang ada terlintas pada waktu Tuhan Yesus dibawa untuk disalibkan. Pertama, Ibu Bapak, tokoh yang pertama yang ada di dalam bacaan ini tentang Simon dari Kirene. Pertanyaan bagi kita sekarang, mengapa Simon yang disuruh para serdadu untuk memikul salib Yesus? Apakah karena Tuhan Yesus pada saat itu sudah tidak sanggup lagi memikul kayu salib, atau ada hal-hal lain lagi yang mengikutinya? Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat-ayat sebelumnya tertulis tentang kelelahan dari Tuhan Yesus. Pada ayat yang ke-42 di Lukas 22, di situ ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dikatakan di situ, ia sangat ketakutan. Peluhnya seperti tetesan darah. Kemudian di ayat 52, ketika ia ditangkap, dikatakan di dalam bacaan itu, ia ditangkap bagaikan seorang penyamun. Artinya bisa dikatakan ia ditangkap dengan tidak terhormat. Kemudian Ibu Bapak, ketika Tuhan Yesus di bawah
ke satu tempat, ia disangkal Petrus 3 kali. Kita sendiri tahu Petrus itu siapa? Petrus itu adalah murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia merasa bahwa murid-muridnya pun sudah meninggalkan dia. Tidak berhenti sampai di situ saja. Bahkan di depan mahkamah agama, pada ayat yang ke-63, di pasal yang ke-23 dikatakan begini. Di depan mahkamah agama, Yesus diolok-olok dan dipukul. Lalu dilanjutkan lagi di depan Pilatus. Ayat 16 dan ayat 25, ia dihajar. Lalu Pilatus juga membiarkan Tuhan Yesus diperlakukan semau-maunya. Jadi Ibu Bapak, alasan-alasan inilah yang dibuat oleh para tentara Romawi meminta Simon untuk memikul salib Yesus. Mereka melihat Yesus sangat kelelahan karena hal-hal yang saya sampaikan tadi. Itu tentang Simon. Jadi Simon itu dipakai oleh tentara Romawi untuk memaksa memikul salib Yesus. Yang kedua Ibu Bapak, ada tokoh-tokoh penting juga di dalam bacaan ini. Yang kedua tentang putri-putri Yerusalem. Nah, yang menarik Ibu Bapak di dalam bacaan ini tentang siapa sebenarnya putri-putri Yerusalem itu. Nah, dalam perjalanan ini Tuhan Yesus berkata begini kepada putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku. Ibu Bapak bisa melihat di dalam bacaan ini ketika Tuhan Yesus berjalan menuju tempat penghukumannya yang terakhir, dikatakan di dalam bacaan itu Tuhan Yesus berkata, jangan kamu menangisi aku. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa makna dari perkataan Tuhan Yesus ini? Hal yang pertama Ibu Bapak, Tuhan Yesus mau memberi sebuah nasihat. Sekaligus Tuhan Yesus mau memberikan sebuah peringatan. Nasihat dan peringatan seperti apa? Tuhan Yesus tahu ketika dia mengatakan jangan kamu menangisi aku. Karena sebentar lagi Yerusalem akan menjadi sebuah kehancuran. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus mau berkata kepada murid-muridnya atau kepada putri-putri Yerusalem juga pada saat itu bahwa kelak akan terjadi penghancuran yang luar biasa untuk kota Yerusalem. Bukan hanya kota Yerusalem, bait Allah pun akan dihancurkan. Jadi ketika Tuhan bilang jangan kamu menangisi aku, karena akan ada banyak hal yang akan terjadi di dalam hidupmu, disinilah sebenarnya maksud dari Tuhan Yesus ketika dia mengatakan jangan kamu menangisi aku. Hal ini juga sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan kepada putri-putri Yerusalem tentang ungkapan rasa terima kasih. Ungkapan rasa terima kasih Tuhan Yesus terhadap bahwa masih ada orang yang mau menangisi dia. Padahal di luar sana banyak orang yang mengolok-olok dia, para serdadu membawa dia ke Golgota, ternyata masih ada sekelompok kecil orang yang menangisi Yesus. Yesus ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam terhadap putri-putri Yerusalem. Dia mengatakan, jangan kamu menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu.
Nah, pertanyaan bagi kita, mengapa Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu menangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu itu. Pertama, Tuhan Yesus mau mengatakan, suatu saat setelah aku pergi, akan ada duka cita yang dalam di dalam kehidupanmu. Akan terjadi penyiksaan, akan terjadi kelaparan, akan terjadi pembunuhan, kamu akan dipisahkan hidup, kamu mungkin akan mengalami masalah-masalah yang lain seperti penyakit. Jadi inilah sebenarnya yang Tuhan Yesus mau maksudkan. Kalau kita misalnya melihat Ibu Bapak, apa yang terjadi dengan penyebaran COVID-19? Apakah kita bisa mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu itu, karena suatu saat nanti, seperti yang saya katakan tadi, akan ada kelaparan, akan ada terjadi pembunuhan, akan terjadi banyak penyakit di dalam hidupmu. Apakah ini juga maksud dari Tuhan Yesus tentang apa yang terjadi bagi kita pada saat ini? Ibu bapak saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, akan ada penyiksaan. Ibu bapak, kita sendiri melihat setelah Tuhan Yesus meninggal, banyak penyiksaan yang terjadi. Setelah Tuhan Yesus pergi, banyak penderitaan yang terjadi. Setelah Tuhan Yesus pergi, kelaparan juga banyak terjadi. Artinya, sebelum segala sesuatu itu terjadi, Tuhan telah terlebih dahulu mau menyampaikan kepada kita semua bahwa akan ada terjadi hal-hal seperti itu. Ibu bapak, di dalam sejarah perjalanan kehidupan bergereja, penyiksaan terjadi di mana-mana. Dan ketika kita melihat di dalam bacaan ini juga Ibu bapak, pada waktu Tuhan Yesus dibawa ke Bukit Golgota, apa yang menjadi makna di dalam kehidupan kita saat ini? Itu yang perlu kita pahami, perlu kita jalani secara bersama-sama. Artinya Ibu bapak, di dalam bacaan ini atau di dalam peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin pertanyaan bagi kita saat ini, siapa lagi yang akan meninggal? Ada berapa orang lagi yang akan meninggal? Siapa lagi yang akan sakit? Pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat ini, berapa banyak orang yang akan kena PHK? Berapa banyak usaha yang mengalami kebangkrutan? Menyimak pembacaan kita pada saat ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada kita saat ini, bahwa sebelum semua itu terjadi, Tuhan Yesus mengatakan, aku harus mati. Aku akan menanggung semuanya itu. Oleh sebab itu benar apa kata Paulus, andai kata Kristus tidak mati, tidak dibangkitkan di dalam kehidupan beriman kita, sia-sialah iman dan kepercayaanmu. Hari ini Ibu Bapak, kita akan merayakan perjamuan kudus Tuhan. Hari ini walaupun mungkin tidak seperti tahun-tahun yang lalu, tapi hari ini tanpa mengurangi makna peristiwa perjamuan kudus Tuhan, hari ini kita akan belajar lagi tentang sebuah konsep yang baru tentang perjamuan kudus itu sendiri. Kalau selama ini kita berpikir bahwa perjamuan kudus itu harus terjadi di rumah Tuhan, mungkin dengan cara kita masing-masing, tapi hari ini Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, perjamuan kudus itu bisa juga terjadi di rumah-rumah jemaat. Ibu bapak ingat ketika gereja mula-mula,
Orang-orang berkumpul di rumah masing-masing dan satu dengan yang lain memecahkan roti bersama-sama, mereka makan bersama-sama, mereka minum bersama-sama. Untuk apa? Menghayati makna kematian Tuhan itu. Dan kalau hari ini kita merayakan perjamuan kudus di rumah-rumah, kita sementara melakukan apa yang terjadi 2000 tahun yang lampau. Kalau mungkin ada orang yang bertanya, saya kehilangan makna ketika saya merayakan perjamuan kudus di rumah-rumah. Tidak, Ibu Bapak. Kita tidak akan pernah kehilangan makna arti perjamuan kudus ketika kita merayakan di gereja dan ketika kita merayakan di rumah-rumah. Maknanya sama, asalkan kita merayakan itu dengan hati yang tulus. Untuk apa? Untuk mengingat rayakan tentang peristiwa kematian Tuhan dan peristiwa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti yang saya katakan tadi, sebelum semua itu terjadi, Tuhan Yesus harus mati. Untuk siapa? Untuk saya dan untuk ibu bapak semua. Oleh sebab itu, mari kita hayati makna perjamuan kudus pada hari ini dengan selalu mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kuatkan kami, teguhkan iman kami, badai apapun yang akan atau yang sementara menimpa kami tidak takut karena Engkau sudah berkorban untuk kehidupan ini. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus selalu hadir dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengenal lebih dalam makna perjamuan kudus bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, dengan sikap sempurna, masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita akan memasuki meja perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus 11 pada ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26 yang mengatakan, Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan
sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Ibu bapa jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh warga Sidi Jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Cawan yang berisi anggur ini yang kita pakai untuk mengucap syukur adalah lambang dari darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah makanlah kamu semua, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa
darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tertumpah untuk pengampunan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyertai jemaat sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Di salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Ku serahkan padamu hartaku semuanya, bahkan jiwa ragaku, milikmu seluruhnya. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa sekaligus doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan di hari Jumat Agung ini, di hari kematian-Mu, kematian akan dosa-dosa kami. Di hari Jumat Agung ini juga Tuhan, kami boleh merayakan peristiwa perjamuan kudus
untuk kami orang-orang yang berdosa ini. Karena kami percaya Tuhan, melalui peristiwa perjamuan kudus pada saat ini, kami dimampukan oleh Tuhan dan kami akan menghayati itu sebagai panggilan iman kami untuk menambah kekuatan kami menjalani kehidupan ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami di sepanjang perjalanan hidup ini. Melalui doa-doa kami ini, kami mau berdoa secara khusus warga GPIB Jemaat Eklesia Kuta Bali di tempat ini. Tuhan memberkati para keluarga-keluarga yang saat ini sementara merayakan peristiwa Jumat Agung di tengah-tengah rumah tangga masing-masing. Sertai peristiwa iman ini Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk warga jemaat kami yang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang terbaring di rumah masing-masing. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Kami mau berdoa untuk warga jemaat yang berhari ulang tahun pada minggu yang berjalan ini. Tuhan berkati dan sucikan kehidupan mereka, agar mereka merasakan bahwa peristiwa ulang tahun ini menjadi peristiwa iman mereka atas berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk presbiter, pengurus pelayan pelkat Komisi BPPJ, pegawai kantor gereja, seluruh persekutuan pelayanan dan kesaksian jemaat GPIB Eklesia. Tuhan jaga lindungi kami semua. Warga tamu lainnya yang ikut mengambil bagian di dalam pelayanan perjamuan kudus ini, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan, tak lupa kami mau berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, BP Mupel GPIB Bali NTB, MPUK Bali, dan juga Tuhan kami mau berdoa, kiranya kebersamaan kami sebagai satu persekutuan gereja Tuhan, kami selalu akan maknai di dalam kehidupan pelayanan kami ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk manajemen PT Persero Angkasa Pura, Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dengan seluruh operasional bandara yang ada. Berkati mereka Tuhan. Khususnya Tuhan, akhir-akhir ini terjadi pengurangan penerbangan karena COVID-19 yang melanda dunia ini. Kami ikut terpengaruh di dalamnya Tuhan. Tuhan juga memberkati kami semua. Khususnya juga Tuhan, kami mau berdoa bagi warga jemaat yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan usaha mereka, atau kami sendiri yang harus bekerja di rumah, sekolah di rumah, dan melakukan aktivitas di rumah. Tuhan memberkati kami, karena kami percaya peristiwa ini akan berlalu dan Tuhan akan memberkati kehidupan kami kembali dan memberikan kepada kami berkat melimpah. Inilah keyakinan iman kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah dan bangsa negara kami yang sementara memutus mata rantai pengembangan COVID-19 ini. Tuhan, kuatkan tim medis
dan seluruh masyarakat yang ada di seluruh dunia, atau kami yang ada di Indonesia, atau kami yang lebih khusus yang ada di Bali NTB ini. Tuhan memberkati kami, karena kami yakin dan percaya dengan kami berada di rumah masing-masing, kami akan semakin kuat di dalam persekutuan keluarga kami, dan kami akan selalu melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk semua yang Tuhan lakukan bagi kami sampai saat ini. Di dalam ibadah ini kami telah memberikan persembahan syukur sebagai sebuah persembahan sukacita kami kepada Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan atas persembahan syukur ini, walaupun dalam persembahan ini kami memberi di dalam kekurangan kami karena masalah yang terjadi di sekitar kami. Kami berdoa, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, walaupun di dalam kehidupan ekonomi kami mengalami kekurangan untuk kami bisa hidup, untuk kami bisa makan, untuk kami juga bisa memberi persembahan ini. Oleh sebab itu, di dalam ketulusan iman kami mau memberikan persembahan syukur ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Warta Jemaat Jumat Agung 10 April 2020. Yang pertama, majelis yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat Hari Raya Jumat Agung. Yang kedua, jemaat dihimbau untuk melakukan doa bersama setiap hari di rumah masing-masing. Pada siang hari pukul 12.00 WITA dan pada malam hari pukul 21.00 WITA. Berdoa dan beriman merupakan imun kita untuk tetap tenang dan kuat menghadapi situasi saat ini. Yang ketiga, persembahan syukur jemaat dapat diberikan melalui transfer dengan nomor rekening yang tertera di layar, atau dapat dibawa ke kantor gereja setiap hari Sabtu pukul 9.00 WITA sampai 12.00 WITA. Yang keempat, berita duka cita. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Bapak Kuku Pramujo pada hari Senin 6 April 2020 di Bali, dan telah dimakamkan pada hari Senin 6 April 2020 di Taman Makam Kristen Mumbul, Nusa Dua. Almarhum adalah orang tua dari saudari Diaken Anasta Prawesti, warga jemaat sektor pelayanan 7.
Majelis Jemaat dan Warga Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai menyampaikan turut berduka cita kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian pokok-pokok warta jemaat saat ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat dan dapat di-download di website gereja. Terima kasih. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak untuk berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan lestari. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelan yang terang merindukan di ufuk timur bagi mereka. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, terkuras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai, Kuta Bali, mengucapkan selamat merayakan Perjamuan Kudus Jumat Agung 2020. Tuhan Yesus memberkati.